7 cara menata warung sembako kecil yang mudah untuk dilakukan. Pasti warung sembako kecil yang ditata dengan rapi dan benar bisa membuat para calon pembeli tertarik untuk masuk ke dalam warung. Nah, berikut ini ada 7 cara agar bisa menata warung sembako kecil yang mudah untuk dilakukan. 1. Susun barang dengan rapi. Susun barang dengan rapi ini bisa dibilang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi karena ruangan yang sempit harus dapat dimaksimalkan dengan baik agar bisa muat untuk meletakkan barang dagangan yang banyak. Pemilik warung bisa memanfaatkan setiap sudut dengan maksimal agar barang yang ingin diletakkan bisa bertambah banyak. Kebanyakan warung sembako kecil menggunakan rak sebagai benda yang bisa menampung barang dagangan lebih banyak. Untuk ukuran rak itu sendiri, sebenarnya bisa apa saja. Sebaiknya disesuaikan dengan kondisi warung sembako kecil. Hal ini perlu dilakukan agar rak tidak menghalangi pembeli masuk ke dalam warung. Selain itu, rak yang diletakkan di dalam warung harus diletakkan dengan benar supaya tidak ada barang dagangan yang terhalangi, sehingga pembeli bisa melihat seluruh barang yang didagangkan. Hal yang terpenting dari menyusun setiap barang dagangan dengan rapi adalah warung sembako kecil akan terlihat lebih enak untuk dilihat. Bahkan, warung sembako kecil bisa terlihat tampak besar asalkan penataan setiap barang benar-benar disusun secara baik, benar, dan rapi. 2. Kelompokkan barang sesuai dengan kategori. Cara kedua agar penataan barang pada warung sembako kecil bisa maksimal dan warung terasa lebih enak dilihat adalah pemilik warung harus mengelompokkan setiap barang sesuai dengan kategori. Misalnya, barang yang berkaitan dengan membersihkan diri, seperti sabun mandi, pasta gigi, sampo, dan sebagainya. Kemudian, barang untuk membersihkan lantai, seperti pengepel, pewangi lantai, ember, dan sebagainya. Selain itu, mengelompokkan barang sesuai kategori akan memudahkan para pembeli untuk menemukan barang yang dicari. Para pembeli yang mudah mendapatkan barang yang sedang dicari akan meningkatkan rasa nyamannya, sehingga betah untuk berlama-lama di warung sembako kecil. Alangkah baiknya, setiap barang yang dikelompokkan diberi sekat atau pemisah, agar tak menjadi satu dengan barang yang berbeda kategori. Bukan hanya pembeli saja yang akan mudah menemukan barang, tetapi pemilik warung akan mudah menemukan barang yang sedang dicari. 3. Memaksimalkan dinding yang ada. Dinding warung bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan supaya warung tetap terlihat indah. Maka sebaiknya gunakan rak di dinding dan hindari memakai paku yang banyak karena bisa mengurangi keindahan warung. Tidak hanya itu, bagian dinding yang tidak diberi rak dinding sebaiknya diberikan warna cat yang bisa meningkatkan rasa nyaman pembeli. Warna cat sebaiknya tidak begitu mencolok, seperti biru muda, putih, kuning, dan lain-lain. Kamu bisa mengombinasikan warna-warna yang ada agar menghasilkan warna yang bagus. 4. Letakkan barang yang laris di dalam warung. Dengan mengetahui barang dagangan yang laris terjual, maka kamu bisa meletakkannya barang dagangan yang laris itu di dalam warung. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan barang dagangan yang laris, jika diletakkan di dalam bisa membuat barang dagangan lainnya menjadi terlihat. Semakin banyak yang melihat barang dagangan, maka para pembeli yang tertarik untuk membeli barang dagangan akan semakin banyak. 5. Memiliki tempat penyimpanan. Cara untuk menata warung sembako kecil berikutnya adalah memiliki tempat penyimpanan atau gudang kecil. Tempat penyimpanan ini sangat berfungsi agar barang dagangan yang dijual berbeda dengan stok barang dagangan. 6. Produk yang mendekati kedaluarsa diletakkan di depan. Bagi seorang penjual atau pemilik warung pasti akan berusaha menjual barang dagangan sebelum tanggal kedaluarsa tiba. Hal ini akan dilakukan oleh penjual agar tidak mengalami kerugian yang begitu besar. Maka dari itu, agar barang dagangan yang memiliki tanggal kedaluarsa lebih cepat akan diletakkan di depan. Apabila barang dagangan yang mendekati tanggal kedaluarsa diletakkan di belakang, maka barang dagangan tersebut akan sulit terjual, sehingga penjual mengalami kerugian yang cukup banyak. Oleh karena itu, ketika baru berbelanja,
sebaiknya langsung diletakkan di bagian belakang agar masa penyimpanan suatu barang dagangan menjadi lebih panjang. 7. Meniru susunan minimarket. Ketika masuk ke pasar swalayan, pasti kita akan melihat kalau penataan barang-barang yang dijual tertata rapi, sehingga pembeli merasa nyaman ketika masuk ke pasar swalayan. Bukan hanya kenyamanan saja, tetapi pembeli akan dimudahkan untuk mendapatkan barang yang sedang dicari karena setiap barang disusun sesuai dengan kategori. Namun, harga jual setiap barang lebih mahal bila dibandingkan dengan warung sembako kecil. Maka dari itu, susunan setiap barang yang ada di pasar swalayan sebaiknya digunakan dalam menyusun dan menata barang dagangan di warung sembako kecil. Meskipun berbeda ukuran dengan pasar swalayan, tetapi pemilik warung bisa menyusun barang dagangan semirip mungkin dengan susunan minimarket. Jadi, jangan tunda lagi menyusun barang dagangan sesuai susunan pasar swalayan. Apabila suatu warung sembako kecil bisa menggunakan cara-cara untuk meniru susunan pasar swalayan, maka bisa meningkatkan kenyamanan kepada para pembeli. Dari rasa nyaman itulah, kemudian para pembeli ingin membeli barang di tempat yang sama, sehingga keuntungan akan semakin bertambah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like and subscribe.